Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2694, Bagaimana Cara Punya Bayi. Lee Fugui dan Shiji baru saja tiba di lobi hotel. Cui Yaru cepat-cepat melangkah maju, menghampiri Lee Fugui, dan bertanya, "Kapten Lee, sekarang hotel sudah kami bersihkan. Apakah ada yang perlu kami lakukan lagi?" Lee Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, kalian tetaplah di sekitar hotel untuk mencegah orang luar masuk." Cui Yaru berkata, "Jangan khawatir tentang hal ini. Kami telah menempatkan banyak orang di sekitar hotel. Selain anggota grup 8 kami, ada juga banyak polisi khusus dari Departemen Kepolisian Kota Hui." Lee Fugui mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu kamu bisa keluar dulu." Cui Yaru segera mengangguk tanda setuju. Tetapi saat dia berbalik untuk pergi, Lee Fugui tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berhenti, berbalik dan berteriak kepada Cui Yaru, "Tunggu sebentar." Cui Yaru segera berhenti dan bertanya pada Lee Fugui dengan hormat, "Kapten Lee, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya?" Lee Fugui berkata dengan serius, "Setelah kita keluar, suruh semua orang yang terlibat dalam operasi malam ini menandatangani perjanjian kerahasiaan. Juga, beritahu para pemimpin Departemen Kepolisian Kota Hui dan kirim pesan teks kerahasiaan kepada semua orang di kota. Beritahukan kepada warga kota, apapun yang kalian lihat atau dengar malam ini, jangan sebarkan di internet." Lee Fugui bukan lagi orang bodoh yang hanya tahu cara mengunyah melon. Dia tahu persis apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Berada bersama putri mayat pasti akan menyebabkan beberapa perubahan antara langit dan bumi. Jika difoto oleh warga kota dan diunggah ke internet, bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Meskipun Cui Yaru tidak tahu mengapa Lee Fugui meminta mereka melakukan ini, dia yakin bahwa karena masalah ini diatur oleh Lee Fugui, pasti ada alasannya. Memikirkan hal ini, Cui Yaru berkata tanpa ragu, "Kapten Lee, jangan khawatir, saya akan mengatur masalah ini segera setelah saya keluar." Mendengar ini, Lee Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kamu bisa keluar sekarang." Begitu Cui Yaru pergi, Shiji tidak sabar untuk mendesaknya, "Kakak, ayo kita ke kamar di lantai atas." Lee Fugui memegang tangan putri mayat. Sebelum naik ke atas, dia mengedarkan energi dalam tubuhnya dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk melihat pikiran putri mayat secara menyeluruh. Meskipun dia yakin bahwa Shiji benar-benar berencana untuk punya bayi dengannya, untuk berjaga-jaga, dia tetap menatap Shiji dan bertanya kata demi kata, "Kakak Shiji, aku bertanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar berencana untuk punya bayi yang lucu denganku?" Shiji mengangguk sebagai hal yang wajar, dan berkata sambil terkekeh, "Kakak, bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu tentang hal ini? Sebenarnya, aku sudah lama ingin memiliki anak sendiri. Sayangnya, kamu juga tahu identitasku. Selama ini, aku belum pernah menemukan orang yang benar-benar cocok denganku. Tetapi sejak aku bertemu denganmu, meskipun aku sudah lama tidak bersamamu, aku tahu bahwa kaulah orang yang ingin aku temukan. Kakak, dengarkan aku kali ini. Selama kamu bersedia, aku pasti akan menjadi istrimu. Selama sisa hidup kita, kita akan pergi ke Istana Matahari. Setelah kita punya anak, kita bertiga akan hidup bahagia bersama." Lee Fugui tahu betapa kuatnya Ratu Mayat. Kalau saja dia tidak bisa menjelaskan beberapa hal kepada Ratu Mayat terlebih dahulu, dan kalau Ratu Mayat benar-benar menyeretnya ke Istana Matahari,
dia pasti akan mendapat masalah yang tidak perlu jika dia dengan tegas menolaknya. Pikirkan ini, Li Fugui berkata kepada Siji dengan serius. Saudari Siji, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan terlebih dahulu. Saya mungkin tidak dapat menemani Anda ke Istana Matahari. Ekspresi wajah Putri Mayat memang berubah. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Fugui. Dengan ekspresi agak tidak senang di wajahnya, Siji bertanya kata demi kata, "Mengapa? Bisakah kamu memberitahuku alasannya?" Li Fugui menghela napas dan berkata, "Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Biar kukatakan begini, meskipun aku tidak bisa menemanimu ke Istana Matahari, aku berjanji bahwa setelah aku menyelesaikan masalah dengan klan iblis, aku bisa membawamu ke tempat yang lebih menarik daripada Istana Matahari." Tiba-tiba, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Siji menjadi tertarik. Dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada tempat di dunia yang lebih menarik daripada Istana Matahari?" Li Fugui tersenyum seolah itu adalah hal yang wajar dan berkata, "Tentu saja. Haha, jujur saja, itu di kampung halamanku, ada tempat namanya." Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Siji bertanya dengan serius, "Tempat yang kamu bicarakan adalah desa Xiaoxi?" Li Fugui bertanya dengan sedikit terkejut, "Apakah kamu tahu desa Xiaoxi?" Siji tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tahu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Karena kamu tahu tentang desa Xiaoxi, saat kita bersama, apakah kamu bersedia mengikutiku ke sana?" Siji mengangguk pelan, dan berkata dengan malu-malu, "Bukankah kalian manusia selalu berkata bahwa jika kalian menikahi seekor ayam, kalian akan mengikuti ayam itu? Jika kalian menikahi seekor anjing, kalian akan mengikuti anjing itu. Karena aku berencana untuk menjadi istrimu dan memiliki anak denganmu, aku akan mengikutimu kemanapun kalian pergi." Mendengar Siji berkata demikian, hati Li Fugui menjadi tenang sepenuhnya. Dia tidak berpikir lebih jauh lagi dan meraih pergelangan tangan Putri Mayat. "Baiklah, kalau begitu, ayo kita naik ke atas sekarang." Sebentar, Li Fugui menarik Siji ke kamar di lantai atas. Baru saja masuk, Siji mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dengan matanya yang besar dan berair, dan bertanya dengan sedikit harapan, "Ngomong-ngomong, saudaraku, bagaimana kita bisa punya bayi?" Setelah mendengar ini tiba-tiba, Li Fugui tercengang lagi. Ketika Li Fugui ditarik kembali oleh Siji, dia berpikir bahwa Siji tahu bagaimana cara melahirkan seorang anak. Tetapi sekarang tampaknya saya benar-benar berpikir masalahnya terlalu sederhana. Aku melihat sang Putri Mayat menatapku dengan mata besarnya yang berkedip. Li Fugui terdiam beberapa detik, lalu berkata kepada Siji, "Sebenarnya ini sangat sederhana. Biarkan aku mencarikan video untukmu tonton." Siji datang dan bertanya, "Video apa ini?" Li Fugui berbalik dengan tenang, menutup pintu terlebih dahulu, dan kemudian menutup tirai. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan TV, mencari video yang relevan di ponselnya, dan kemudian memutar video di ponselnya langsung di TV di depannya. Saat keduanya mulai memainkan film aksi di TV, Siji menatapnya dengan takjub. Ekspresi wajahnya terus berubah. Sesaat kemudian, Siji tersipu dan bertanya pada Li Fugui, "Kakak, maksudmu kita berdua harus melakukan tindakan seperti ini seperti yang ditunjukkan orang-orang di TV, supaya bisa punya bayi?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Ya. Tetapi tidak mungkin bayi itu akan lahir sekaligus. Mungkin akhir-akhir ini, kita harus melakukan hal semacam ini bersama-sama sesekali." Setelah terdiam beberapa detik,
putri mayat benar-benar mulai membuka pakaiannya di depan Lee Fugui. Setelah beberapa detik saja, ketika putri mayat muncul di depan Lee Fugui mengenakan pakaian baru kaisar, Lee Fugui benar-benar tersentuh. Matanya membara ketika dia menatap mayat gadis itu. CG mencibirkan bibirnya dan bertanya kepada Lee Fugui dengan ekspresi tidak puas. "Kakak, mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu berencana untuk meminta orang lain membantumu melepaskan pakaianmu?" Lee Fugui menggelengkan kepalanya cepat dan melangkah maju dengan tidak sabar. Pada saat yang sama, dealer mobil, ketika saudari Ming selesai membersihkan tempat kejadian dan departemen terkait di kota Hehui telah menangani masalah tersebut secara tuntas. Dia tidak menyangka bahwa angin kencang tiba-tiba menderu di langit. Melihat ke arah hotel tempat Lee Fugui tinggal di kejauhan, Anda dapat melihat bahwa hotel itu seperti pilar yang berdiri di antara awan gelap dan bumi. Dia mengerutkan kening dan mundur ke dalam dealer, sambil memandang jauh melalui kaca. Langit yang awalnya gelap, tiba-tiba menampakkan cahaya putih. Cahaya putih berbentuk pisang itu secara bertahap menyebar dan menyelimuti hotel di depannya. Dalam sekejap mata, tetesan air hujan sebesar kacang kedelai jatuh dari awan gelap dan bumi segera tergenang. Patah, sebuah petir jatuh dari langit dan mendarat tepat di atas hotel. Cahaya yang awalnya putih berubah menjadi merah menyilaukan dalam sekejap mata. Pemandangan itu tampak seperti tirai merah yang jatuh dari langit. Suster Ming tercengang. Setelah melihat kejadian itu, sebagian besar warga kota Hui mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Namun saat mereka mengeluarkan ponsel dan mengambil gambar, mereka semua mendapat pesan pengingat dari departemen terkait. Adapun isi pesan singkat itu merupakan peringatan bagi semua orang agar tidak membocorkan rahasia. Dalam sekejap, jutaan orang di kota Hui memiliki pertanyaan dalam benak mereka. Tidak seorang pun tahu mengapa departemen terkait mengirim pesan teks seperti itu. Suster Ming masih menatap ke arah hotel. Hujan masih turun deras di langit, dan titik-titik air hujan yang awalnya transparan berangsur-angsur berubah menjadi merah. Para polisi yang mengikuti Suster Ming, setelah melihat pemandangan di luar, tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kepala Ming, apa yang terjadi? Mengapa tetesan air hujan berubah menjadi merah?" Saudari Ming setidaknya adalah wakil direktur eksekutif Biro ke-6, dan salah satu tokoh paling penting di antara para praktisi. Di samping itu, dia telah mengikuti Lee Fugui beberapa waktu sekarang, dan dia kurang lebih dapat menebak apa yang terjadi dalam adegan di hadapannya. Tentu, dia juga tahu bahwa hal semacam ini adalah sesuatu yang hanya perlu dia simpan sendiri dan tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika aku menceritakan hal ini kepada orang lain, mungkin tak seorang pun bersedia mempercayainya. Pikirkan ini, saudari Ming tersenyum getir dan berkata perlahan, "Tanyakan apa yang seharusnya kamu tanyakan. Dan jangan tanyakan apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Oh, teleponlah direkturmu sekarang dan minta dia untuk menghubungi Departemen Meteorologi secara langsung dan mengeluarkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa kita mengalami cuaca konveksi yang parah." Mengenai bagaimana menjelaskannya, biarkan rekan-rekan di Departemen Meteorologi yang mencari tahu. Petugas polisi yang berdiri di samping Suster Ming tidak berani ragu sama sekali dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melaporkan situasi. Hujan masih deras. Setelah 7 atau 8 menit, tetesan air hujan kembali ke bentuk aslinya, tetapi tidak ada tanda-tanda hujan akan reda. Terdengar gemuruh guntur di angkasa, kadang cepat, kadang lama, kadang kuat,
dan kadang bertahan lama. Sebelum dia menyadarinya, kuku Suster Ming telah tertanam di telapak tangannya. Dia membawa kursi dan duduk di pintu. Setelah memperhatikan hujan lebat selama 1,5 jam penuh, dia akhirnya berdiri setelah hujan berhenti. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Hua Duoduo. Duoduo, datanglah ke hotel tempat Fugui tinggal sekarang. Dikombinasikan dengan fenomena aneh di langit tadi, Hua Duoduo menebak sesuatu saat ini. Dia bertanya, "Saudari Ming, apakah Fugui telah menangkap putri mayat?" Saudari Ming tidak memberikan jawaban pasti, tetapi hanya berkata dengan santai, "Mungkin." Setelah beberapa detik hening di ujung telepon, Hua Duoduo berkata terus terang, "Baiklah, saya akan segera ke sana sekarang." Setelah mengatakan ini, Hua Duoduo menutup telepon. Saudari Ming membuka pintu, menenangkan pikirannya, dan langsung menuju hotel tempat Li Fugui berada. Sementara itu, di dalam hotel, Li Fugui menggendong putri mayat yang sedang tidur di tangannya. Dia dengan lembut menaruh kepala wanita itu di atas bantal dan mengambil gulungan Tianji yang terjatuh ke tanah. Tanpa diduga, saat telapak tangannya menyentuh gulungan Tianji, gulungan itu tiba-tiba mulai menyebar. Hanya dalam beberapa detik, gulungan Tianji seukuran telapak tangan berubah menjadi gulungan seukuran Qingming Sanghetu. Setelah dibentangkan di hadapan Li Fugui segera menenangkan diri, lalu beranjak dan mengamati dengan teliti isi gulungan Tianji. Setelah melihat isi gulungan itu, Li Fugui menarik napas dalam-dalam. Melihat konten di atas, yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa volume Tianji mencatat total 108 metode menaklukkan iblis. Lagi pula, teknik membunuh setan ini mudah dipahami. Setiap seniman bela diri kuno yang telah mencapai tingkat inti emas dapat memahami teknik dan mempelajari esensi teknik dalam waktu paling sedikit 10 hari dan paling lama setengah bulan. Sedangkan bagi seorang ahli bela diri sekelasnya, ia hanya perlu membacanya sekali saja dan dalam waktu setengah hari ia bisa menguasai seluruh teknik membasmi setan. Tetapi, baginya, sejak dia mempelajari 89 seni mendalam dan seni pengendalian langit dan bumi, tidak menjadi masalah apakah dia mempelajari teknik-teknik pembasmi iblis tingkat rendah atau tidak. Lagi pula, dia telah mempelajarinya, jadi saat dia bertarung melawan iblis, dia tidak akan menggunakan teknik tingkat rendah ini. Setelah menarik napas panjang dan menekan kegembiraan di dalam hatinya, Li Fugui mengulurkan tangannya dan berkata dalam hati, "Kumpulkan." Gulungan Tianji di depannya kembali ke bentuk sebelumnya dan jatuh ke tangan Li Fugui. Senyum cerah akhirnya muncul di wajah Li Fugui. Dia tersenyum dan datang ke samping tempat tidur. Baru saja duduk, tanpa diduga, sang putri mayat membuka matanya. Pada saat ini, sorot mata nona mayat saat menatap Li Fugui hampir meneteskan air mata. Gadis kecil itu tersenyum cerah dan berkata kepada Li Fugui sambil terkekeh, "Kakak, mengapa kamu menatapku seperti itu?" Li Fugui tersenyum tipis dan bertanya, "Siji, apakah kamu menyesalinya?" Siji bertanya dengan bingung, "Menyesal, kakak? Mengapa aku harus menyesalinya?" Li Fugui berkata, "Apakah kamu tidak menyesal menyerahkan dirimu kepadaku?" Siji perlahan bergerak ke arah Li Fugui, lalu meraih tangan Li Fugui. "Jangan khawatir, saudaraku, aku pasti tidak akan menyesalinya." Li Fugui menatap Siji dengan serius dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tidak menyesalinya, aku akan memberitahumu beberapa hal sekarang." Setelah melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, Siji bertanya ragu-ragu,
Kakak, apa yang akan kamu katakan padaku? Li Fugui tahu dalam hatinya bahwa meskipun dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya dari gadis mayat itu. Bersambung,